Oke guys, pernah nggak sih kalian dengar istilah weton? Tahu nggak, katanya weton tuh bisa nentuin karakter, rezeki, bahkan kecocokan jodoh guys. Jadi kalau kamu lahir hari Senin Pahing atau Rabu Kliwon, itu tuh bukan cuma tanggal biasa loh. Penasaran nggak? Yuk kita bahas apa itu weton, gimana cara hitungnya, dan kenapa sih banyak orang Jawa percaya banget sama ini. Oke, sebelum lanjut jangan lupa buat like video ini, share ke teman kamu yang suka bahas budaya, dan pastinya subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Yuk mari kita mulai guys. Apa itu weton? Weton adalah bagian dari tradisi budaya Jawa yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat dulu, bahkan sampai sekarang guys. Weton sendiri berasal dari kata wetu yang artinya lahir. Jadi weton adalah hari lahir seseorang berdasarkan kalender Jawa yang digabungkan sistem penanggalan biasa seperti hari Minggu, Senin, Selasa, dan lain-lainnya dengan pasaran Jawa yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi teman-teman. Nah, sistem kalender Jawa ini unik banget. Nggak cuma ngitung hari, tapi juga memperhitungkan pasaran yang berulang setiap 5 hari sekali. Jadinya dalam seminggu Jawa ada 7 hari biasa ditambah 5 pasaran hari Jawa, sehingga total kombinasi weton ada 35 ya guys. Dan kombinasi ini dipercaya punya makna filosofis dan spiritual yang digunakan untuk memahami kepribadian, keberuntungan, hingga kecocokan jodoh seseorang guys. Jadi misalnya kalau kamu lahir di hari Rabu Kliwon, itu artinya weton kamu adalah kombinasi hari Rabu dan pasaran Kliwon. Uniknya lagi, jadi setiap kombinasi weton ini dianggap punya ciri khas tersendiri. Misalnya, orang dengan weton Rabu Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi yang bijaksana, tenang, tapi juga punya sifat pendiam. Jadi sebenarnya weton bukan cuma soal ramalan, tetapi juga jadi pedoman buat hal-hal penting dalam hidup guys. Jadi orang-orang Jawa dulu itu sering pakai weton buat menentukan hari baik untuk pernikahan, buka usaha, hingga acara besar seperti pindah rumah. Tradisi ini terus dijaga turun-temurun, meskipun sekarang nggak semua orang Jawa masih menggunakannya secara saklek. Tetapi tetap weton jadi simbol kekayaan budaya yang unik banget dari tanah Jawa. Kita lanjut cara menghitung weton. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin penasaran, yaitu cara menghitung weton. Sebenarnya gampang banget kok. Cuma perlu 2 langkah utama guys. Yang pertama, tentukan hari lahir kamu, dan untuk yang kedua, cari pasaran Jawa yang sesuai dengan tanggal lahirmu. Nah, ini misalnya nih, kamu lahir hari Senin, terus untuk pasaranmu hari Pahing. Nah, setiap hari dalam kalender Jawa itu punya nilai angka yang disebut neptu. Jadi untuk hari Senin itu mempunyai nilai 4, dan untuk pasaran Pahingnya itu punya nilai 9. Jadi total neptu kamu adalah 4 ditambah 9 sama dengan 13. Ini disebut sebagai neptu weton kamu. Nah, apa sih gunanya neptu itu? Jadi neptu weton sering digunakan untuk membaca karakter, kecocokan jodoh, hingga ramalan nasib. Kalau kamu nggak tahu pasaran Jawa dari tanggal lahirmu, gampang banget kok guys. Jadi tinggal cari di Google, ketik aja kalender Jawa, dan tinggal aja kamu masukin tanggal lahirmu. Nanti kamu bakal nemuin kombinasi hari dan pasaran yang sesuai tanggal lahirmu. Nah, ini sebagai contoh ya.
Sebagai contoh, coba kita hitung weton orang yang lahirnya di hari Rabu Kliwon. Jadi nilai Rabu itu 7 dan untuk nilai Kliwon itu 8. Jadi total neptunya itu adalah 7 ditambah 8, 15. Dengan neptu ini kita bisa menggali makna lebih dalam. Orang dengan neptu 15 misalnya sering digambarkan sebagai orang yang cerdas, berwawasan luas, tapi kadang sedikit keras kepala. Tapi ingat, ini semua cuma panduan dari tradisi aja ya guys. Fungsi weton dalam kehidupan. Jadi weton bukan cuma sekedar angka atau hari guys, tapi juga punya makna mendalam yang sudah dipakai turun-temurun dalam budaya Jawa. Berikut beberapa fungsi utama weton yang bikin tradisi ini tetap relevan hingga sekarang. Nah, untuk yang pertama itu membaca kepribadian. Dalam budaya Jawa itu weton dipercaya bisa menggambarkan karakter seseorang. Contohnya neptu tinggi 15 ke atas. Orang dengan neptu tinggi sering dianggap kuat secara mental, punya pemikiran yang tegas, dan cenderung jadi pemimpin. Misalnya weton seperti Rabu Kliwon dengan neptu 15 sering dianggap punya keberanian besar. Terus lagi neptu rendah. Neptu rendah itu di bawah 14. Sebaliknya, untuk neptu rendah dianggap lebih tenang, bijaksana, tapi ragu-ragu. Contohnya weton Senen Wage yang punya neptu 8. Meski begitu, kepribadian ini nggak mutlak ya guys. Ini lebih ke cara tradisional orang Jawa membaca potensi atau sifat seseorang. Untuk yang kedua, untuk kecocokan jodoh. Nah, ini dia yang sering jadi alasan orang tua Jawa ngecek weton. Jadi sebelum menikah biasanya kedua calon pengantin dicek wetonnya untuk melihat kecocokannya. Weton harmonis. Kalau kombinasi neptu pasangan menghasilkan angka yang selaras, katanya pernikahannya akan bahagia dan langgeng. Untuk weton tabrakan, kalau neptunya dianggap kurang cocok, katanya hubungan bisa penuh tantangan seperti sering bertengkar atau sulit rezeki. Misalnya, pasangan dengan total neptu 25 ke atas dianggap harmonis. Kalau di bawah itu biasanya orang tua menyarankan solusi adat seperti ruwatan untuk menetralisir energi negatif. Untuk yang ketiga, menentukan hari baik. Weton juga sering dipakai buat milih hari terbaik untuk acara penting. Contohnya seperti pernikahan. Orang Jawa pernah percaya kalau menikah di hari baik sesuai weton, rumah tangga akan lebih harmonis. Untuk pindah rumah, weton digunakan untuk memastikan hari pindah rumah membawa keberkahan biar nggak ada masalah di tempat baru. Terus acara adat dan lainnya seperti khitanan, syukuran, dan bahkan memulai usaha baru. Jadi di zaman modern ini tradisi ini mungkin terdengar sedikit kuno, tapi banyak yang tetap memegang sebagai bagian dari warisan leluhur. Mitos dan fakta tentang weton. Weton bukan cuma soal tradisi, tapi juga penuh dengan mitos yang bikin banyak orang penasaran. Oke, yuk kita bahas beberapa mitos terkenal dan fakta di baliknya. Untuk yang pertama, weton bisa menentukan nasib buruk. Salah satu mitos paling terkenal adalah bahwa weton tertentu bisa membawa kesialan. Misalnya, weton Selasa Kliwon atau Sabtu Pahing sering dianggap berat karena neptunya tinggi. Katanya, orang dengan weton ini cenderung menghadapi lebih banyak cobaan dalam hidup.
Faktanya kalau dipikir logis, ini sebenarnya lebih ke cara orang dulu mengingatkan kita untuk waspada. Jadi kalau ada orang dengan weton yang dianggap berat, itu lebih simbol bahwa mereka kerja keras dan berusaha lebih dalam hidup. Untuk yang mitos kedua, weton bisa menolak jodoh. Ada juga mitos kalau dua orang dengan weton tabrakan gak boleh menikah. Contohnya weton Senin Pahing dengan Kamis Pon dianggap kurang cocok karena perhitungan Neptunnya menghasilkan angka yang kurang bagus. Untuk faktanya, tradisi ini sebenarnya bukan buat melarang, tapi untuk mencari keharmonisan. Kalau dianggap kurang cocok, biasanya ada solusi adat seperti doa-doa atau ruatan. Jadi ini lebih ke cara untuk menjaga tradisi, bukan untuk benar-benar menolak jodoh. Untuk mitos yang ketiga, anak lahir di weton tertentu membawa beban keluarga. Mitos lain adalah anak yang lahir di weton tertentu seperti Selasa Wage atau Jumat Kliwon katanya bisa jadi beban orang tua. Dan faktanya ini hanyalah simbolisme. Jadi maksudnya anak-anak dengan weton tertentu dianggap membutuhkan perhatian lebih, bukan berarti membawa beban. Ini lebih ke cara orang tua zaman dulu mengingatkan pentingnya merawat anak. Keempat, fakta weton sebagai pedoman tradisi. Meskipun penuh dengan mitos, weton tetap jadi bagian penting dari kehidupan orang Jawa. Tradisi ini mengajarkan kita untuk hidup harmonis dengan alam, waktu, dan sesama. Seru banget kan belajar budaya Jawa. Jadi kalau kamu udah tahu wetonmu, coba share di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas lebih dalam lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk buat like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.